Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran olahraga. Dalam hal ini kita akan membahas tentang kebugaran jasmani. Mohon izin, perkenalkan, nama Bapak Hendra Gunawan, pengampu materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yang kalau disingkat menjadi PJOK. Baik, kita akan langsungkan materi mengenai pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pembahasan kita adalah aktivitas kebugaran jasmani. Mensana in corpore sano, itulah slogan yang selalu kita dengar, ya, sering kita dengar, di mana di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sejalan dengan dalil yang berbunyi, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu, mari kita sebagai manusia yang diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memanfaatkan, memaksimalkan, menghargai, dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita untuk bisa menjaga tubuh kita, kesehatan kita, jasmani kita, rohani maupun mental dan spiritual. Aktivitas kebugaran jasmani dalam materi ini mempunyai tujuan pembelajaran yang pertama memahami hakikat dan manfaat aktivitas latihan kebugaran jasmani, mendeskripsikan komponen-komponen kebugaran jasmani, memahami dan mempraktekkan latihan daya tahan jantung dan paru, daya tahan dan kekuatan otot, komposisi tubuh serta kelentukan otot, memahami peraturan-peraturan aktivitas latihan kebugaran jasmani. Dan tujuan terakhir dari pembelajaran ini adalah siswa memahami dan mempraktekkan hakikat tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Selanjutnya, apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebanan fisik tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan dan berarti. Artinya, kita mempunyai cadangan, ya, dalam tubuh kita, tenaga kita ini yang sangat berpengaruh terhadap kebugaran jasmani, kesehatan kita, ya, dalam melakukan aktivitas ini kita tidak mengalami kelelahan yang sangat berarti. Banyak sekali manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama, ini bisa menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Yang kemudian ketiga, mencegah penyakit diabetes, ya. Kemudian bisa menambah kepintaran, ya. Dan yang kelima, ini membuat anak-anak selalu aktif, ya. Dalam kebugaran jasmani terdapat komponen-komponen, di mana komponen ini merupakan faktor penentu derajat kondisi setiap individu. Seorang dikatakan bugar jika mampu melakukan segala aktivitas tanpa mengalami hambatan yang berarti. Komponen ini ada diantaranya kekuatan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, daya tahan, kemudian ada power, keseimbangan atau komposisi tubuh, ya. Dan ini dimiliki oleh kita. Dan untuk mendapatkan kebugaran jasmani yang baik, kita harus melatih komponen-komponen ini. Bisa berupa bentuk olahraga, perorangan maupun grup, ya, atau permainan, olahraga permainan. Bisa juga
kita dengan bermain kecil, ya, seperti apa namanya, ujung benteng, ya, bisa juga lubang sodor dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa melatih aktivitas latihan kebugaran jasmani ini? Ya, ada beberapa komponen tadi yang telah disebutkan. Yang pertama adalah latihan untuk daya tahan jantung dan paru. Ya, ada beberapa contoh untuk melakukan latihan ini. Di antaranya yang pertama adalah interval training, ya, lambat dengan jarak jauh. Ini ada komposisi latihannya, ya. Yang pertama, lama latihan 60 detik sampai 3 menit. Intensitas latihan 60% sampai 75%. Yang ketiga, ulangan latihan 10 sampai 20 kali. Dan yang keempat, istirahat. Masing-masing latihan itu 3 sampai 5 menit. Interval training cepat dengan jarak pendek itu bisa juga dilakukan. Kemudian untuk melatih daya tahan otot, kita bisa lakukan dalam bentuk latihan otot lengan dan bahu, ya, bisa berupa push up, ya, kemudian pull up, ya, itu salah satu contohnya. Kemudian untuk melatih daya tahan tungkai, ini kita bisa lompat jongkok, ya, dalam posisi jongkok dengan jalan berdiri, itu bisa dilakukan. Dan juga untuk melatih daya tahan otot lengan, sit up berpasangan, ya, untuk melatih daya tahan otot juga sit up, ya. Nah, kemudian daya tahan lengan, latihan daya tahan otot lengan ini naik palang tunggal atau bisa dikatakan pull up, ya, dari latihan pull up. Latihan kekuatan otot, ya, ada latihan kekuatan otot lengan, ya. Di sini ada berbagai macam bentuk caranya kita bisa mengangkat tubuh kita, ya, dari contoh gambar ini. Kemudian juga bisa berupa push up, dan untuk kekuatan otot perut, ya, ini kita lakukan dalam bentuk sit up. Nah, ada otot punggung, ya, latihannya deadlift atau take up. Aktivitas kebugaran jasmani berikutnya, ini ada komponen latihan komposisi tubuh, ya. Karena tipe tubuh seorang ini dibagi menjadi 3, yaitu endomorph, ya, mesomorph, dan ectomorph. Atau istilahnya ini endomorph itu adalah pendek, ya. Kemudian mesomorph ini sedang, tidak pendek tidak tinggi, ya. Ectomorph ini tinggi. Nah, selanjutnya ada latihan untuk kelenturan otot, ya. Ini berbagai macam bentuk latihannya, bisa dalam bentuk stretching atau peregangan. Dan stretching pertama dimulai dari bagian atas, ya, ada kelenturan otot leher, kemudian sendi bahu, ya, ada otot pinggang, kemudian ada sendi pinggul, ya, kemudian lutut, ya, sendi lutut kita latih. Kemudian juga ada kombinasi antara gerakan sendi pinggul, pinggang, dan juga lutut. Ada latihan pergelangan tangan juga untuk melatih kelenturan. Dan kita masuk kepada hakikat, ya, selanjutnya tes pengukuran kebugaran jasmani. Ini latihan tes dan kebugaran jasmani ini, dalam proses pengukuran dibutuhkan alat pengukur. Dengan alat ini akan diperoleh data yang merupakan hasil pengukuran. Ciri khas dari pengukuran adalah adanya hasil yang berbentuk angka atau skor yang didapat dari olahan secara statistik, ya. Selanjutnya
kita masuk pada fungsi dari tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Yang pertama ini untuk mengukur kemampuan fisik. Yang kedua menentukan status kondisi fisik. Yang ketiga mengetahui perkembangan kemampuan fisik. Yang keempat sebagai bahan untuk memberikan bimbingan dalam meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kelima, salah satu bahan masukan dalam memberikan nilai pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.